Halo teman-teman, perkenalkan aku Alia Farnisa dengan NIM 44442301119 dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Nah, di sini aku mau cerita tentang penelitian yang dilakukan oleh Kak Iman dan teman-temannya tentang cara mengukur vitamin E yang ada di biskuit yang dibuat dari tepung labu siam dan tepung kacang hijau. Langsung aja yuk kita bahas, let's get into it. Vitamin E itu salah satu vitamin yang berperan sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini dia bertugas menjadi pelindung atau perisai buat sel-sel tubuh kita supaya nggak rusak gara-gara radikal bebas. Nah, radikal bebas ini semacam penjahat kecil yang bisa bikin kerusakan di sel dan DNA kita, yang akhirnya tuh bisa bikin kita sakit, gampang capek, atau bahkan lebih parahnya itu bisa menyebabkan kanker. Nah, vitamin E ini bisa membantu menangkal penjahat kecil ini supaya kita tetap sehat. Tapi sayangnya tubuh kita nggak bisa memproduksi vitamin E itu sendiri. Jadi kita harus dapat dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Vitamin E itu ada beberapa jenis, tapi yang paling aktif dan paling berguna di tubuh kita itu namanya alpha tocopherol. Selain itu, ada senyawa-senyawa lainnya yaitu beta, gamma, dan delta tocopherol. Nah, vitamin E ini dikenal juga sebagai vitamin kecantikan karena kemampuannya bisa membantu menjaga kesehatan kulit. Vitamin E ini bisa membantu mengurangi kerusakan kulit akibat sinar matahari dan juga mempercepat proses penyembuhan luka. Jadi nggak heran kalau banyak produk kecantikan atau produk perawatan kulit itu memasukkan vitamin E sebagai salah satu bahan utamanya. Nah, makanan yang mengandung banyak vitamin E itu contohnya ada minyak biji bunga matahari, telur, susu, dan kacang-kacangan. Misalnya, kacang almond, kacang mete, dan kacang hijau itu punya kandungan vitamin E yang cukup tinggi. Contohnya, dalam 100 gram kacang almond itu ada sekitar 25 mg vitamin E. Itu udah jauh lebih tinggi dari kebutuhan harian orang dewasa yang cuma sekitar 15 mg. Vitamin E di kacang-kacangan ini juga sangat bermanfaat buat tubuh kita. Selain jadi antioksidan yang jaga sel dari kerusakan, vitamin E juga bantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita supaya kita tuh gak gampang sakit. Nah, kacang-kacangan juga bagus buat jantung karena menurunkan kadar kolesterol jahat. Selain itu, vitamin E juga dalam kacang-kacangan membantu menjaga kesehatan kulit dan mata, serta mendukung fungsi otak. Jadi makan kacang-kacangan itu nggak cuma enak tapi juga bikin tubuh kamu makin sehat. Nah, di penelitian Kak Al Iman dan kawan-kawannya, mereka pakai tepung labu siam dan tepung kacang hijau yang nantinya diolah jadi biskuit, dan mereka akan mengukur berapa banyak vitamin E yang ada di si biskuit itu. Untuk mengukur kadar vitamin E yang ada dalam biskuit tersebut, Kak Aliman dan kawan-kawan menggunakan alat yang namanya spektrofotometer UV-Vis. Alat ini bekerja dengan cara mengirim cahaya ultraviolet dan cahaya yang bisa kita lihat ke sampel biskuit yang sudah diproses. Lalu alat ini akan mengukur berapa banyak cahaya yang diserap oleh vitamin E dalam sampel tersebut. Nah, dari situ bisa dihitung nih berapa kandungan vitamin E yang ada dalam biskuit. Pertama, labu siam dan kacang hijau dibersihkan dengan dicuci sampai nggak ada kotorannya. Lalu kedua bahan itu dikeringkan di oven dengan suhu 150 derajat Celcius supaya kadar airnya hilang dan bahannya menjadi kering. Setelah itu, labu siam dan kacang hijau yang sudah kering ini digiling sampai halus jadi tepung. Tepung-tepung ini nanti dicampur dengan bahan lain seperti margarin, gula, telur, dan bahan pelengkap lainnya untuk bikin adonan biskuit. Kak Liman dan kawan-kawan membuat biskuit dengan berbagai perbandingan tepung labu siam dan tepung kacang hijau. Misalnya 100% tepung kacang hijau, lalu campuran 75% labu siam dan 25% kacang hijau, dan lain-lain. Setelah adonan siap, nanti biskuit dipanggang dalam oven sampai matang. Setelah biskuit matang, Kak Aliman dan kawan-kawan mulai mengukur kadar vitamin E dengan cara pertama, mereka menimbang dulu biskuitnya sekitar 3 gram. Terus biskuitnya ini dimasukin ke dalam tabung reaksi. Nah, mereka nanti nambahin cairan pelarut yang bernama N-heksana. Nah, cairan N-heksana ini penting karena si heksana ini bisa mengambil vitamin E dari biskuit tersebut. Nah, jadi vitamin E yang ada di biskuit tadi itu bisa larut ke
cairan heksana ini. Nah, setelah itu tabungnya dimasukin ke mesin shaker dengan 150 rpm selama 2 jam supaya vitamin E-nya ini bisa terekstrak dari cairannya itu. Habis itu cairan ini disaring biar kotoran dari biskuitnya terpisah. Jadi yang tersisa cuma cairan yang mengandung vitamin E. Nah, mereka ini nanti masukin sedikit bahan buat nyerap air yang masih ada supaya cairannya itu benar-benar bersih. Nah, setelah cairannya bersih, mereka mengukur seberapa banyak sih cairannya itu. Baru deh mereka masukin cairannya itu ke dalam alat yang namanya spektrofotometer UV vis. Nanti alat ini bakal mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh cairan tersebut pada panjang gelombang tertentu. Nah, karena vitamin E ini bisa nyerap cahaya, makin banyak vitamin E-nya, makin juga banyak cahaya yang diserap. Nanti data dari alat ini bakal dihitung dengan komputer supaya dapat bisa dilihat nih berapa banyak kadar vitamin E yang sebenarnya ada di biskuit itu. Setelah biskuit dari berbagai campuran formulasi tadi, ternyata biskuit dengan campuran 75% tepung labu siam dan 25% tepung kacang hijau punya kadar vitamin E paling tinggi, yaitu sekitar 0,0040 mg per 100 gram. Kenapa bisa gitu? Jadi labu siam sendiri itu punya vitamin E, dia mengandung vitamin E yang cukup bagus, sementara kacang hijau juga sebenarnya punya kandungan vitamin E yang cukup bagus juga. Kadarnya tuh cuman beda dikit banget. Nah, pas keduanya dipadukan, digabung dengan proporsi labu siam 75% dan kacang hijau 25%, zat-zat aktif dari labu siam dan kacang hijau ini saling melengkapi, sehingga kadar vitamin E dalam biskuit jadi maksimal. Nah, setelah itu kombinasi ini juga mungkin menjaga stabilitas vitamin E selama proses pemanggangan, karena vitamin E ini sebenarnya sensitif banget sama panas dan mudah rusak. Jadi campuran yang tadi yang tepat bisa membantu vitamin E tetap bertahan lebih lama dan gak cepat hilang saat dipanggang. Kalau terlalu banyak tepung kacang hijau, mungkin kadar vitamin E-nya itu jadi lebih rendah. Begitu juga dengan sebaliknya kalau kebanyakan tepung labu siam. Jadi perpaduan 75% tadi dan 25% tepung kacang hijau itu bisa jadi semacam sweet spot atau titik optimal yang menghasilkan kadar vitamin E paling tinggi di biskuit tersebut. Nah, dengan begitu, formulasi ini direkomendasikan sebagai pilihan terbaik kalau misalnya kamu pengen bikin biskuit nih dari tepung labu siam dan tepung kacang hijau yang gak cuma enak, tapi punya manfaat tambahan vitamin E yang bagus buat kesehatan. Closing up, intinya tepung labu siam dan kacang hijau yang diolah jadi biskuit bisa jadi sumber vitamin E yang bagus. Nah, alat spektrofotometer UV vis ini juga bisa jadi metode yang mudah dan efektif buat mengukur vitamin E di produk makanan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bikin kalian paham gimana caranya mengukur vitamin E dalam suatu makanan. That's all from me. We will wrap this up. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed it and I hope you understand this simple explanation from me. Don't forget to like, share, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video keren lainnya. So, see you guys. Thank you so much once again. Bye-bye.